Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa bisanadil muttasili ila al-imamil muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fidar wa nafa'ana bi ulumihi fidar ini amin aqol wazkur ya Muhammad ya. Tafsir Ali Imran ayat 121. Wazkur ya Muhammad, ingatlah wahai Muhammad, iz ghadawta min ahlika, ketika engkau dalam pagi hari. Ketika engkau di pagi hari min ahlika, dari keluargamu, minal bandinati, di kota Madinah. Tubawi'u au tanzilu, menempatkan al mu'minina, orang-orang mukmin, maqaida, di posisi tempat-tempat duduk, ada di posisi marokiza yakifuna fiha, markaz-markaz yang mereka tempati ya, pada pos-posnya. Lil kitali, untuk berperang, wallahu, dan Allah sami'un, maha mendengar, li aqwalikum, terhadap pembicaraan kalian, alimun, maha mengetahui, bi ahwalikum, terhadap kondisi kalian. Wahwa, yaitu yauma Uhudin, pada perang Uhud. Kharajan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, telah keluar Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi alfin, bersama 1000, au illa khamsina, atau kurang dari 50 rijalan pasuk, ya orang laki-laki, maksudnya pasukan. Wal musyrikuna, dan orang musyrik, salasu alafin, 3000. Wa nazala bisyambi, dan menempati posisi di Syam. Yaumas sabti, pada hari Sabtu, Sabi Syawal sanah salsah minal hijrah, hari Sabtu tanggal 7 Syawal ya, tahun 3 Hijriah. Wa ja'ala dhahrahu wa askarahu ila Uhud, dan menempatkan pasukannya itu di Uhud. Wa sawwa sufufahum, dan Nabi meluruskan sop-sop pasukannya, meluruskan barisan pasukannya. Wa ajlasa jaisan, dan menempatkan pasukan minuromati, pasukan pemanah ya. Wa amaro alaihim, dan Nabi memerintahkan atas mereka Abdullah bin Jabir bi Safil Jabali, Abdullah bin Jabir di punggung, di gunung ya. Wa qala, dan Nabi berkata, illahu anna bin nabali ya. Nah sekarang qala ini berkata si Abdullah bin Jabir ya, illahu anna bin nabali, hujankanlah ya, kami dengan anak-anak panah, layatuna, yang mereka tidak datang kepada kami, min waroina, dari belakang kami, wala abrahu ghalabana aw nasrana, dan tidak
ya tidak datang kepada kami dan tidak mereka mengambil keuntungan yang menyebabkan kami yang menolong kami ya, membuat kami beruntung dan menolong kami. Iz badlu min iz qablahu. Iz di sini ya adalah pengganti dari iz sebelumnya. Hamad ta'ifana minkum. Hamad itu sangat ya, berkeinginan, bukan sangat, berkeinginan. Ta'ifatani dua kelompok minkum dari kalian. Siapa? Banu Salamah wa Banu Haris. Yaitu Banu Salamah dan Banu Haris. Janahal askari, dua sayap pasukan. Antab syala, untuk fasyala itu kan arti letterleknya ya, di kamusnya itu kan gagal ya. Tajana minal kitali wa tarji'a, ya. Mereka itu pengen gagal ya, ingin kembali dari medan pertempuran. Lima roja'a Abdullah ibnu Abdullah Ubay al Munafik wa ashabihi. Mereka kembali kepada Abdullah ibnu Ubay ibnu orang munafik dan dan kawan-kawannya. Waqala, dan berkata, Alamun naqtulun anfusana auladana. Kalau kami tahu, kalau kami tahu, kenapa kami membunuh diri kami dan anak-anak kami. Waqala li Ubay Jabir asalmi al-qatil lahu. Dan berkatalah kepada Ubay Abi Jabir, tadi itu asalmi al-qail, dia berkata lahu kepada Nabi, anshudukum lahu fi nabikum, ya. Ceritakan ansada itu kan artinya menasyidkan itu menyampaikan kepada nabimu, fi nabikum anfusikum, pada dirimu. Lamu, kalau saja kami tahu kitalan akan terbunuh ya, akan latabanakum, maka kami tidak akan mengikuti kalian. Fasabatahumallahu, maka kemudian Allah menetapkan, menguatkan mereka. Walam yang sorifa, dan mereka tidak insorofa, tidak bubar. Wallahu waliyuhuma, dan Allah adalah waliyuhuma itu nasiruhuma, pelindung penolong mereka. Wa 'alallahi, dan atas Allah falyatawakkalul mu'minun, hendaklah orang-orang mukmin itu bertawakal. Liyusiku bihi duna ghairahu, untuk mereka diteguhkan bukan kepada yang lainnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita tafsir ke 121 surah Ali Imran ya, yang pada ayat ini menceritakan tentang kondisi kaum muslimin ketika melakukan peperangan Uhud ya. Kita tahu bahwa perang Uhud ini adalah perang kedua ya. Perang kedua yang besar ya. Karena sebelumnya juga ada peristiwa-peristiwa perang-perang kecil ya. Nah, Uhud ini adalah perang kedua yang terbesar ketika
Nabi Muhammad SAW. Dan ini terjadi pada tahun ke-3 Hijriyah, terjadinya pada pada tanggal 7 ya, 7 Syawal ya, tahun 3 Hijriyah pada hari Sabtu ya. Kita mengetahui bahwa pada perang Uhud ini telah terjadi provokasi ya, telah terjadi provokasi yang dilakukan oleh Abdullah ibnu Ubay, tokoh munafik di Madinah ya. Jadi kan awalnya yang mau berangkat ke medan Uhud itu ada 1.000 orang, Mas Pariono. 1.000 orang menghadapi 3.000 orang. Tapi di perjalanan ya, di perjalanan itu Abdullah ibnu Ubay, tokoh munafik ini melakukan provokasi, melakukan penggembosan terhadap kekuatan Islam. Dipengaruhi gitu, ngapain lu pada ikutan perang sama Muhammad? Ya, dia kan nyebutnya Muhammad, orang munafik. Mendingan lu ngopi-ngopi aja di rumah, kongko-kongko, buka-buka grup, ya pasang-pasang status gitu, kata ngapain gitu kan. Akhirnya ada sekitar 300 orang yang enggak jadi berangkat ke medan Uhud. Yang berangkat itu cuma 700 orang gitu ya. Nah kemudian setelah udah berangkat ke sono ya, ini kita abaikan ya. Kalau ini di sini ada keterangan bahwa Nabi itu berangkatnya dengan bi alfin al ila khomsin ya, 1.000 kecuali 50 orang ya. Dalam catatan yang masyhur, yang membelot, yang berhasil dibelokkan oleh Abdullah ibnu Ubay itu 300 orang ya. Kan jadi tidak berimbang ya. Awalnya yang berangkat 1.000 akan menghadapi 3.000. Udah begitu 1.000 ini diprovokasi, kurang 300, tinggal 700 ya. Kan tambah nggak berimbang lagi, Bang Ahmad ya. Nggak berimbang lagi. Udahlah, tapi tetap Nabi Muhammad SAW berangkat ke medan Uhud. Karena apa? Karena iman ya. Sebagaimana juga ketika perang Badar, Nabi Muhammad itu kan cuma 313 orang menghadapi 1.000 orang, tapi menang. Ya kan, hitung-hitungannya sepertiganya gitu kan. Sepertiga ya, 30%-nya lah itu kekuatannya. Secara kekuatan Islam, itu cuma 30% dibandingkan dengan kekuatan orang Quraisy. Nah, udah begitu Nabi Muhammad mengatur strategi itu, menempatkan pasukannya sesuai dengan posisinya masing-masing. Dan di sini kemudian Nabi Muhammad SAW itu menempatkan pasukan di sebuah bukit ya, sebuah bukit ya. Ini yang kemudian di pasukan ini ngewanti-wanti gitu bahwa mereka itu harus dilindungi oleh pemanah gitu, pemanah. Jadi mungkin ini pasukan infanteri ya. Ini pasukan infanteri ditempatkan di sebuah bukit ya. Kemudian si pimpinan pasukan ini pengen bahwa mereka ini dilindungi oleh pasukan pemanah supaya apa? Ya mereka bilang begini, nah tolong tempatkan pasukan pemanah di belakang kami ya. Bukan di belakang kami, di belakang kami ya, supaya kami ini tidak
apa ya, tidak ditikam dari belakang. Gitu. Hujani apa namanya musuh itu dengan panah, gitu kan. Itu wanti-wanti mereka dengan mereka bukan mensyaratkan, jadi ada kesepakatan seperti itu. Nah, dalam kondisi seperti itu mereka itu jadi goyah ya, karena mereka tahu bahwa apa namanya jumlah pasukan ini nggak berimbang. Nah, akhirnya mereka ini ya ya apa namanya ada dua golongan itu yaitu Banu Salamah dan Banu Haris itu mereka tuh hampir-hampir aja menarik diri antaf syala gitu ya, antaf syala mereka ini hampir kembali. Nah, ya, jadi mereka jadi begini, wah benar juga apa yang diomongin sama Abdullah ibnu Ka'ab ini, Abdullah ibnu Ubay, ya, ya, benar dia kata si Abdullah itu, Abdullah aja ya, si Ubay itu, kalau gue tahu begini mah ngapa kita kesini nih, ini mah karena kita ini nyangan ternyawa gitu kan, ya kira-kira aja kita ngadepin masukan 3.000 orang, sementara nih kondisi kita kayak begini. Nah, kita tahu bahwa dalam setiap peperangan di awal-awal itu pasukan Islam itu peralatan perangnya tuh sangat minim. Gitu. Nah, mereka jadi dengan kondisi kayak begitu, dan mereka jadi takut, jadi khawatir, gitu. Dan membenarkan apa yang dikatakan oleh Ibnu Abai, Abdullah ibnu Ubay bin Salul, ya, tokoh munafik tadi. Nah, tapi kemudian di sini Allah mengatakan, wallahu waliyuhuma. Allah itu adalah pelindung kalian. Ya, jadi nggak usah takut. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang beriman itu bertawakal. Ya namanya kondisi perang ya, kondisi perang itu mungkin kondisinya sangat kredit. Ya yang paling sebenarnya katanya itu kan, perang itu sebelum perang fisik yang dilakukan pertama kali itu kan perang urat saraf disebutnya, cyber, perang mental dulu itu Bang Omat. Jadi sebelum perang terbuka ya perang ini dulu, perang urat saraf, perang mental, perang wah. Enggak, bukan begitu dulu. Perang kata-kata, saling mempengaruhi. Ya sebenarnya sekarang juga di dunia sekarang juga di dunia modern sama juga kan, katanya Amerika punya bom atomnya sekian, ntar kalau enggak ini dibom diratain semua itu bomnya kalau keluar semua bakal rata itu Rusia, kan gitu kan, semua kan perang urat saraf itu dilakukan gitu. Nah, ketika itu juga sama. Nah, kalau kondisi ini apa namanya orang-orang yang setengah ya, ya namanya kan ini uh, orang Madinah juga kan tidak semuanya udah 100% katakan ya beriman. Ada yang baru-baru ini juga mungkin apa namanya bergaulnya sama orang munafik begitu, sehingga mereka tuh banyak terpengaruhi pandangan-pandangannya oleh orang munafik. Jadi mereka mau berangkat juga setengah-setengah. Yang ya ada yang setengah-setengah. Ada yang baru sepertiga imannya. Yang sepertiga itu yang di tengah jalan udah dibelokkan oleh Abdullah ibn Ubay. Udah. Nah, tinggal yang setengah-tengah ini nih. Paruh-paruh. Apa iya? Apa iya? Apa iya? Apa iya akan berdiri tolong oleh Allah, dan apa kita cuma numpang ngantar nyawa doang kan gitu. Jadi kondisi-kondisi kayak gitu tercipta ketika perang Uhud. Nah, disinilah posisi Nabi Muhammad SAW itu memberikan keyakinan kepada pasukannya bahwa Allah akan menolong kalian. Nah, gitu. Wa 'alallahi fal yatawakkalul mu'min. Ya. Saya kira itu ya yang kita bisa kaji pagi ini. Selanjutnya ayat 123-nya nanti. 122 ya. 123-nya nanti akan kita lanjutkan uh, uh, Kamis yang akan datang.
Ya ini adalah sebuah gambaran ya. Sebuah gambaran memang dalam masalah perjuangan mesti ada orang yang full gitu ya. Ada orang yang teguh, sepenuh hati pengen berjuang, ada yang setengah-setengah, ada yang ya begitulah maju mundur kayak begitu. Nah, mental-mental orang munafik itu biasanya begitu. Mereka itu hanya akan mengakui bahwa menjadi bagian dari komunitas tersebut kalau giliran enak, kalau giliran menang. Itu. Ngaku-ngaku dah. Ini kan bisa begini-begini karena gua. Gitu kan. Kayak gua itu dulu. Iya. Gitu, ngaku-ngaku dah. Tapi kalau giliran disuruh berjuang, apa namanya, nggak enak gitu. Gua kata juga apa? Lu jangan pakai begitu kan biasanya begitu ya. Biasalah ada orang-orang gitu. Pada posisi ini kita harus meyakini bahwa semua perjuangan baik yang bentuknya fisik dan non fisik, perjuangan peperangan maupun yang sifatnya sosial dakwah itu pasti ada tantangannya dan kita harus tantangan dan rintangan pasti ada ya, ada aja ya. Kalau bentuknya itu bisa apa namanya omongan orang, apa kesulitan-kesulitan pembiayaan dan hal-hal lain itu pasti ada ya. Dan sebenarnya perjuangan yang paling berat itu dan sifatnya kontinu ya itu sebenarnya bukan perjuangan dalam medan perang. Perjuangan amar ma'ruf nahi munkar juga sama ya. Kita berusaha menjadi orang yang apanya istiqomah di jalan Allah itu bukan berarti tanpa inian Bang Omat, tanpa halangan dan tanpa ringan pasti ada aja gitu kan. Kiri kanan kita mempengaruhi gitu yang menguji kita kuat apa enggak gitu. Dan sebenarnya bukan cuma itu, dari diri kita sendiri sebenarnya. Dari diri sendiri ya. Kadang kita lagi lagi apa istiqomah ya istiqomah, kita lagi kayaknya tak lagi pengen khusu-khusu, tapi kadang-kadang juga apa namanya rasa malas, rasa apa segen itu suka datang. Nah, itulah kalau pada posisi ini kita harus kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa posisi teman ya. Posisi teman itu sangat mempengaruhi. Kalau kita pengen istiqomah di jalan Allah, maka kita carilah teman-teman yang bisa, teman-teman dan lingkungan yang bisa mendukung kita istiqomah. Gitu. Kita pengennya istiqomah di jalan Allah, kita pengen jadi orang benar gitu ya. Tapi pasti aja kita paranin teman-teman yang dulu yang kagak benar. Begajul. Akhirnya kan kita diadu-adu lagi. Ya elah, lu udah kayak apa tahu udah kayak kiai lo. Gue surga nih. Akhirnya kita kepengaruh lagi. Jadi pada posisi ini kalau kita emang pengen istiqomah di jalan Allah, di jalan kebenaran, carilah teman yang bisa mengantarkan kita menjadi orang benar. Kan Opik juga kan bilang di lagunya gimana Pak Hanipan kayaknya Tombo hati rasanya kan gitu. Salah satunya adalah bergaul dengan orang soleh kan gitu ya. Ya karena gimana gimana? Orang soleh kembulono. Kembulono apa artinya tuh? Kumpul maksudnya di ya berkumpulan dengan orang soleh. Kumpulono. Iya. Karena kalau kita kumpulnya sama orang soleh, insya Allah kita akan ke bawah-bawah. Ya kita kembali lagi kepada hadis yang pernah kita baca pada Sabtu yang lalu bahwa kita kalau bergaul sama orang soleh itu ibarat kita bergaul sama tukang minyak wangi gitu kan. Bisa jadi kita dibagi, bisa kita juga yang beli. Paling kagak kita kecipratan bawah. Ya ini ayat ini adalah introspeksi buat kita bahwa tantangan hidup ini tantangan kita untuk
ada di jalan Allah itu selalu akan ada dan harus kita kembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali dari Bapak Ibu yang online ada pertanyaan atau tambahan keterangan, dipersilahkan. Kalau tidak ada kita cukupkan. Ya. Gimana Pak Nipan? Ada tambahan keterangan barangkali? Cukup ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Pardono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya undur diri dulu ya. Ya, Ustaz.